teman-teman. Eh, Kita malam ini diskusi, kita saya bilangnya diskusi ya supaya kita nggak terkesan monoton dan ada. Saya mengharapkan di sini ada komunikasi ya antara teman-teman dengan saya sebagai pembawa materi, di mana ilmu yang kita diskusikan ini, saya nggak mengatakan bahwa saya memahami ilmu ini, tapi saya mau teman-teman juga ikut memahami dan coba untuk bertanya ya. Saya lebih senang begitu. Kita diskusi di sini malam ini, eh, mulai dari hari Kamis, Jumat, untuk seterusnya kita bahas tentang project management. Kebetulan saya sudah ada di dunia project management mulai dari project management konstruksi, kemudian project management IT. Background saya adalah teknik sipil, kebetulan eh, S2 saya kemudian manajemen keuangan. Jadi cukup lama saya bergelut di project management khususnya di konstruksi ya, teman-teman. Yang kita mau bahas hari ini adalah project management dari buku Project Management Body of Knowledge yang diterbitkan oleh PMI, di mana teman-teman kalau bisa memahami dan mendalami eh, ilmu ini dari buku PM Book Guides ini, nanti teman-teman bisa ngambil sertifikasinya tuh di PMI. Nah, kalau udah dapat sertifikasinya, mereka akan memberikan gelar ya, gelar ke teman-teman sekalian. Kemudian bisa di apa namanya, bisa diakui oleh dunia apa namanya konstruksi, baik konstruksi sipil maupun konstruksi IT gitu. Jadi nggak ada salahnya teman-teman coba nanti cari di internet, googling tentang eh, project management eh, profesional ini. Demikian perkenalan dari saya. Kita mulai dari seksi pertama ya, tentang project adalah eh, strategi. Nah, jadi kalau kita main catur itu kan kita terbiasa mengolah apa namanya, kita punya strategi. Nah, demikian juga di dunia project management nih teman-teman. Jadi kita harus bisa mengatur, kita punya tim, kita punya waktu, kemudian kita punya scope ya, supaya eh, apa yang diamanahkan ke kita sebagai project manager itu akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan request dari owner atau si pemilik project tersebut ya. Yang pertama-tama kita harus pahami kita ada di posisi mana nih. Apakah ada di posisi awal ya, inisiasi, kemudian apakah kita ada di posisi proses atau kita sedang dalam proses, ada di posisi di mana proyek itu sudah berjalan dan kita eh, meneruskan dari tim proyek sebelumnya gitu. Jadi proyek itu cukup kompleks ya, cukup variatif dan unik. Kita harus tahu dulu nih ketika kita dapat order dari owner gitu ya atau pemberi kerjaan, apa sih yang mereka harapkan gitu. Biasanya kalau di proyek konstruksi kita diberikan gambar gitu ya. Ada eh, ada gambar forkon, kemudian ada gambar as-built drawing. Itu as-built drawing di mana gambar yang sudah cukup detail ya, teman-teman ya. Mungkin nanti kita akan coba sharing juga beberapa contoh-contoh gambar. Nah, kemudian setelah kita tahu posisi kita di mana, ketika anggaplah kita ada di posisi inisiasi ya teman-teman ya. Inisiasi itu ketika dari awal nih proyek nih, proyek konstruksi, katakanlah proyek konstruksi dari awal, owner meminta kita membangun suatu rumah, katakanlah gitu ya. Nah, kita sebagai project manager otomatis harus memahami dulu nih gambar yang diberikan oleh
owner itu atau si pemberi kerja itu sudah lengkap atau belum gitu. Kalau memang sudah lengkap, kita tinggal mengeksekusi melalui dengan pertama dengan rencana berapa orang yang kita akan taruh gitu ya di proyek rumah tersebut. Kemudian berapa lama yang waktu yang dibutuhkan untuk membangun rumah tersebut ya. Kemudian alat-alatnya apa saja. Kemudian apakah owner ini sudah memahami nih gambar yang mereka kasih. Jangan-jangan nih owner cuma pesan dari konsultan arsitek, kemudian oh dilihat 3D, tiga dimensinya bagus gitu ya. Kemudian eh, tanpa memahami dimensinya ternyata contoh kamar 3 kali 4 gitu. Sementara si owner ini merasa oh 3 kali 4 sudah cukup besar ya. Ketika kita implementasikan bangun 3 kali 4 ini ternyata nggak sesuai harapan. Nah itu kadang-kadang ada kerjaan tambah kurang tuh teman-teman tuh. Nah, kadang-kadang kita juga harus memberikan penjelasan ke owner gitu ya atau pemberi kerja bahwa ukuran 3 kali 4 ini perbandingannya seperti ini. Kalau perlu kita minta arsitek itu membuat 3 dimensi dengan komposisi perbandingan ada orangnya gitu loh. 3 kali 4 ini setinggi ini loh Pak, kira-kira kalau atau selebar ini loh dimensinya kalau ada orangnya seperti ini gitu. Sehingga si owner semakin mantap dan apa yang kita kerjakan itu tidak ada eh, bongkar pasang gitu atau pekerjaan addendum ya atau itu akan membuat mengimpact kepada waktu dan biaya begitu mengimpact kepada waktu dan biaya oleh karena itu usahakan untuk sebagai seorang project manager itu sudah bisa memahami gitu atau memberikan informasi kepada pemberi kerja bahwa pekerjaan ini apabila ada perubahan-perubahan akan memberikan dampak kepada waktu dan biaya sehingga tidak ada miskomunikasi antara pemberi kerja dan si penerima kerja dalam hal ini project manager. Karena project manager itu membawahi beberapa bidang seperti bidang material, kemudian bidang waktu ya, ada yang membidangi juga sumber daya manusia dan sebagainya. Jadi kita harus mengatur segala hal di dalam proyek itu sehingga semua berjalan dengan baik. Begitu. Nah, setelah kita pahami posisi kita ada di mana, tadi kita ada di posisi inisiasi. Nah, kita buat rencana tuh proses inisiasi gambarnya setelah disepakati, kemudian kita buat rencana berapa waktu yang dibutuhkan nih atau harapan dari owner nih, berapa lama nih mengerjakan rumah tersebut. Kalau sudah kita dapat informasi tersebut, berapa waktu kita juga harus punya standar ya, teman-teman ya, bahwa membuat suatu rumah itu ada standarnya. Kalau tipe 36 katakanlah ya, atau tipe 45 itu nggak beda-beda jauh tuh jangka waktunya antara 5 bulan sampai 7 bulan lah katakanlah gitu. Nah, kemudian kalau yang lebih besar lagi, kita bisa tambahkan tuh antara 2 bulan. Katakanlah dari 45 ke tipe 60 gitu ya. Itu bisa kita tambahkan 2 bulan. Itu dengan catatan kondisi cuaca, kemudian materialnya itu mudah didapat ya. Kalau kesulitan didapat materialnya, kita minta extend waktu. Dan kita harus jelaskan tuh di awal kepada pemberi kerja tuh bahwa material ini dibutuhkan. Katakanlah kita membangun rumah di di Pulau Kalimantan katakanlah gitu. Nah, material ini adanya hanya di Jakarta nih yang dibutuhkan. Nah, kita harus informasikan tuh kepada owner bahwa eh, apa waktu yang dibutuhkan untuk mendatangkan material itu akan mengakibatkan
perpanjangan eh, waktu penyelesaian. Seperti yang teman-teman udah dapatkan kemarin, ada start to finish ya, ada finish to start, ada start to start, ada finish to finish. Nah, itu juga akan berdampak tuh ke pengaturan kita punya time schedule ya. Ketika ada hal-hal yang menghambat seperti tadi yang saya katakan eh, material begitu. Kemudian setelah kita atur waktu rencana, kemudian kita implementasikan tuh rencana kita dengan apa sesuai yang tadi kita sudah eh, jadwalkan melalui time schedule tadi yang teman-teman udah dapat ya kemarin ya dari pemberi materi sebelumnya. Kemudian setelah kita lakukan, kita analisa. Nah, atau kita cek kalau di project itu namanya ada pengetesan-pengetesan tuh bahwa kayak ada beberapa sampel nanti saya juga akan coba berikan contoh-contoh form pengetesan ya. Ada kalau di rumah tuh ada tes tekan, pipa-pipa, kemudian ada ada tes apa namanya gelontor, kemudian ada tes rendam kalau bangunannya tingkat eh, supaya dak-dak yang bocor itu bisa diketahui di awal gitu sebelum rumah itu diserah terimakan kepada pemilik. Nah, jadi ada beberapa hal setelah kita tadi di awal dapat perintah dari owner, kemudian kita udah tahu di mana kita gitu ya posisinya. Oh, kita ada di posisi awal nih. Itu berarti kita harus menanyakan lagi rencana. Untuk men-set up sebuah rencana, kita harus uh, pastikan bahwa gambar-gambarnya tidak ada perubahan dan owner sudah mengerti. Kemudian setelah sudah selesai, di tahap tadi perencanaan kita eksekusi. Tinggal kita eksekusi. Otomatis sebelum eksekusi kita harus pastikan tadi material, kemudian tenaga kerjanya, alat-alatnya sudah on site gitu. Lalu kita analisa begitu kira-kira teman-teman. Nah, hal-hal ini sangat apa berulang di dalam sebuah proyek. Jadi ada perencanaan, ada eksekusi, kemudian ada monitoring atau controllingnya. Nah, itulah yang nantinya akan kita serahkan ketika hasilnya sudah jadi. Nah, sehingga kita bisa memberikan apa namanya eh, hasil yang sesuai dengan harapan dari owner. Nah, sekarang project itu apa? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak? Kira-kira nih. Nah, project apa bedanya project dengan operasional operasional atau ya pabrik lah katakanlah ya suatu kegiatan yang apa berulang-ulang terus. Nah, apa yang bisa ada yang mungkin bisa bantu saya ya, teman-teman supaya saya bisa ngelihat nih teman-teman ada yang sudah paham tentang project apa belum nih? Izin menjawab, Pak. Ya, gimana? Kalau menurut saya, project itu suatu kegiatan yang terencana di awal yang dibatasi oleh biaya mutu dan waktu. Seperti prinsipnya MK. Ya, i- betul ya Bu ya. Atau dengan jadi project itu ada awalan dan ada akhiran. Jadi project itu selalu ada awalan dan ada akhiran. Jadi tidak kalau seperti kayak kita kegiatan di pabrik itu selalu berulang-ulang dan sampai produksinya terus diminati begitu. Tapi kalau di project itu harus ada selesainya. Kalau nggak ada selesainya berarti bukan project. Bahkan teman-teman mungkin
Pernah lihat nggak bangunan atau gedung yang nggak selesai-selesai itu dikatakan proyek apa bukan tuh? Kalau seperti itu, nggak selesai-selesai, bongkar lagi, bongkar lagi. Bukan, Pak. Bukan ya? Nah, jadi sebagai project manager kita harus paham betul bahwa ada akhiran, ada awalan, ada akhiran. Oleh karena itu, supaya project itu bisa berakhir, kita harus bisa memberikan hasil pekerjaan itu sesuai dengan request-nya. Jadi sebelum kita menerima pekerjaan sebagai project manager, kita harus bisa memahami dengan betul nih, baik itu project sipil atau project IT itu sama aja, Pak. Bu ya. Jadi project itu harus kita pahami kalau di project IT itu ada apa business requirement ya. Nah, kalau di project sipil ada project business requirement-nya bentuknya gambar-gambar. Nah, itulah yang kita harus betul-betul pahami mulai dari dimensinya, kemudian gambar detailnya. Jadi kalau gambar PowerPoint itu lebih lebih kepada gambar yang lebih umum, seperti tapi kalau gambar as-built drawing itu udah kepada gambar yang detail gitu. Dia akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, kemudian proyek itu juga unik, unik. Jadi nggak ada tuh bangunan yang apa atau mungkin kalau mas rumah perumahan gitu ya, mungkin dia akan sama gitu. Tapi di setiap klaster itu beda-beda tuh. Bahkan di satu klaster pun yang bentuk rumahnya sama, itu bisa jadi ada perbedaan. Karena rumah-rumahnya itu ada di atas tanah yang bentuk karakter tanahnya itu beda-beda. Mungkin di satu klaster eh, ada yang tanahnya empuk, ada yang tanahnya keras. Itu membuat perbedaan dari sisi pondasi. Otomatis kalau tanahnya empuk, dia bentuk pondasinya berbeda. Kalau tanahnya keras, bentuk pondasinya atau ke dalam. Nah, sekarang ini banyak perumahan-perumahan ya itu menggunakan pondasi sudah menggunakan pondasi yang pancang. Jadi dia bagi antara eh, kontraktor arsitek dan sipil, ada kontraktor pondasi begitu. Jadi dari situ kemungkinan kontraktor sipil dan arsiteknya setelah pondasinya jadi baru bisa masuk, ya, baru bisa mulai mengerjakan. Tapi kontraktor pondasinya itu akan menemukan hal-hal yang berbeda-beda di setiap titik tanahnya. Makanya sebelum memancang sebuah tiang pondasi, dia harus tahu dulu tuh daya dukung tanahnya. Itu harus dites dengan apa CBR ya, CBR daya dukung tanahnya. Itu bisa dites. Jadi semua pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi sipil atau proyek itu semuanya bisa diuji. Jadi kita orang sipil, orang arsitek itu nggak ada tuh dengan perasaan. Oh, saya rasa ini besinya cukup nih 16. Oh, itu nggak bisa. Jadi kita harus uji semuanya. Ada perhitungan-perhitungannya. Jadi tidak bisa kita rasa-rasa. Begitu juga dengan dalam rangka mengatur schedule. Semua eh, pekerja itu sudah punya standarisasinya. Katakanlah tukang plester itu 1 hari 10 meter persegi. eh, Pembantu tukang itu bisa bekerja membawa semen berapa sak. Itu udah eh, ada hitung-hitungannya. Baik itu yang ada di standar Indonesia atau kita bisa juga melakukan penelitian sendiri, teman-teman. Jadi kalau kita pertama kali dapat project itu kita bisa tuh sekalian, wah dapat project pertama nih. Kita udah kepikiran jangan uangnya dulu tuh ya, teman-teman ya. Tapi kita harus mempersiapkan diri untuk banyak mencatat tuh. Tukang-tukang ini yang umurnya sekian itu eh, pekerjaannya seperti ini, karakternya seperti ini. Jadi itulah yang kita harus
eh, pinter-pinter apa namanya menyesuaikan diri sebagai eh, project manager. Jangan kita sebagai project manager berlaku seperti apa namanya tuh eh, bos gitu ya. Oh harus perintah sini. Oh, kalau di project agak susah begitu kita komunikasinya. Justru kita harus pandai-pandai memahami tim kita eh, seperti apa karakternya. Tapi juga kita juga jangan sampai terlalu apa mengikuti kemauan dari eh, tim kita sendiri gitu sehingga kita lari dari target yang kita sudah persiapkan gitu. Jadi kembali lagi proyek itu adalah suatu eh, apa kegiatan yang membutuhkan effort ya, effort atau eh, energi di mana pekerjaan itu ada awalan dan ada akhiran. Kemudian dia unik, selalu unik. Makanya itu enaknya tuh kalau yang suka tantangan, ini dunia project manager adalah hal yang cukup menarik ya untuk didalami. Kemudian kita juga memberikan service ya kepada pemberi kerja sehingga pemberi kerja merasa puas dan bahagia gitu. Nah, itu yang membuat dunia project manager ini cukup menarik gitu. Nah, ini yang kita udah bahas tadi, project project adalah suatu produk yang unik ya, kemudian atau service atau hasil ya. Kemudian dia temporary, ada awalan, ada akhiran. Kemudian dia merupakan elaborasi dari beberapa eh, bidang atau ilmu. Bahkan ilmu psikologi pun di dunia project itu perlu kita pelajari. Ilmu negosiasi juga perlu kita pelajari. Ilmu manajemen keuangan perlu kita pelajari. Kemudian eh, apa, ilmu eh, sipil atau arsitek itu udah wajib lah kita karena kita ada di situ sekarang saat ini ya. Begitu. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tadi saya ada catat nama-namanya. Kalau memang ada pertanyaan bisa langsung di anu ya di chat juga bisa ya. Nanti supaya saya juga ada catatan untuk teman-teman yang tadi bertanya. Tolong admin dicatat tadi yang penanya-penanya saya supaya ada tambahan nilai dari saya sebenarnya, gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Oke lanjut ya. Nah ini overview project management nih. Jadi seorang project management itu harus memanage orang, kemudian memanage juga proses, kemudian memonitor hasil produk. Nah, tadi yang kita udah bahas melalui pengetesan-pengetesan, kemudian pengujian-pengujian baik dari dimensi, gambar, kemudian kita ke realnya, hasilnya, kita semua dimonitor atau diuji ya. Manage people itu nggak gampang itu. Makanya tadi kita sudah singgung sedikit bahwa ilmu psikologi pun memahami orang itu juga kita harus pelajari lah sedikit-sedikit gitu. Supaya teamwork itu bisa berjalan. Karena tanpa adanya teamwork yang baik, eh, prosesnya juga akan terganggu. Kalau proses terganggu, otomatis akan mengganggu produk. Jadi lebih ke bagaimana memanage people, memanage orang. Kalau di dunia project manager sekarang atau di dunia project, udah banyak alat-alat bantu untuk mengerjakan suatu bangunan, katakanlah, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar, itu alat-alat sudah tersedia saat ini di kenyataannya. Namun, alat-alat itu tetap harus digunakan oleh orang.
Jadi ketika orang ini tidak bisa kita manage dengan baik, maka alat-alat itu akan menjadi sia-sia sehingga hasilnya pun proyek yang diharapkan dari pemberi kerja menjadi sia-sia. Jadi lebih kalau komposisi saya pribadi itu lebih ke 60% ke people. Jadi how to manage people. Ya, sisanya itu variasi variatif antara alat dan bahan. Intinya kita harus memanage people. Kita bisa memanage people. Kalau kita bisa memanage people, maka cost kita pun akan semakin uh, rendah. Kenapa? Karena kita bisa mengedukasi mulai dari orang, katakanlah pembantu tukang, kita bisa kasih kesempatan untuk coba nih ambil pekerjaan tukang pemula, katakanlah begitu. Tapi di bidang-bidang yang tidak kelihatan, sehingga dia tuh akan senang tuh kita kasih kesempatan begitu. Me- mem- tapi setelah hasilnya bagus, kita naikin gajinya, sehingga mereka juga akan merasa dihargai begitu. Jangan kita udah kasih kesempatan mengerjakan hal-hal yang di luar pekerjaannya, terus gajinya tetap aja itu juga membuat motivasi ya teman-teman ya. Jadi kita harus harus kepada people juga. Supaya tapi otomatis ketika kita kasih kesempatan ke pembantu tukang yang baru mengerjakan pekerjaan tukang junior, dia akan semangat tuh. Tapi kalau kita bandingkan gaji tukang junior dengan pembantu tukang yang mengerjakan kerjaan tukang junior itu lebih 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 murah. Jadi otomatis cost kita bisa tekan. Nah, ketika cost tekan, otomatis endingnya juga kita akan mendapatkan eh, apa hasil yang cukup menggembirakan baik untuk owner maupun untuk kita penerima kerja. Begitu. Itu yang sering saya apa lakukan, memberi kesempatan kepada eh, tim untuk memberikan challenge ya, otomatis challenge pada tim supaya dia bisa semangat loh dalam melakukan pekerjaannya. Tapi tetap kita kontrol, kontrol baik dari sisi kualitas pun sisi waktu. Nah, karena di dunia project ini kita selalu terikat kepada tiga, tiga kata tuh yang disingkat dengan BMW. Nah, kalau sekarang ada BMW seri S, jadi biaya, mutu, waktu, dan scope. Ya, biaya, mutu, waktu, dan skopnya, skop lingkupnya. Jangan kita mengerjakan lingkup di luar apa yang sudah diberikan, sehingga kita membuat perusahaan kita atau perusahaan tempat kita bekerja mendapatkan kerugian. Jadi kita harus tahu skopnya sampai mana nih. Membangun rumah 2 lantai, jangan sampai kita bangun 3 lantai, atau membangun rumah dengan apa tanpa pagar kita kasih pagar itu kan di luar skop ya teman-teman ya. Jadi kita harus straight bahwa skupnya sampai sini nih Pak, Bu misalnya. Oh, ini kan nggak pakai atap ya, kok nggak pakai atap? Ya kan di gambar cukup pakai kanopi katakanlah gitu. Jadi nggak perlu kita pasang genteng gitu. Jadi kita harus straight karena skupnya kita berbicara tadi biaya, mutu, waktu, dan skop. Itu yang harus kita pegang di dunia project. Jadi jangan eh, sampai biayanya over, waktunya over, dan mutunya apalagi turun. Itu yang harus kita jaga betul-betul, biaya mutu waktu dan skop ini. Sebagai hasil yang maksimal itu dinilai dari empat, empat hal ini. Biaya, mutu, waktu, dan skop. Ya. Nah, setelah kita udah paham itu, kita betul-betul jaga manage prosesnya sehingga produknya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh owner. Nah, project management definition nih. Project management definition itu
itu bagaimana kita mengelola skill kita ya dengan teknik-teknik yang tadi kita bahas. Ada teknik psikologi dan kemudian hal-hal lain ya. Nah, areanya, jadi kita juga sebagai seorang project manager kita harus memahami regulasi-regulasi ya, regulasi apa peraturan-peraturan yang ada di katakanlah kita ngebangun di Jawa Barat, otomatis regulasinya masih sama dengan di Kalimantan karena dia merupakan satu wilayah kesatuan NKRI. Tapi kalau kita membangun di Papua Nugini, katakanlah, itu otomatis regulasinya berbeda. Dan kita harus pelajari itu, ya. Itu karena itu merupakan satu kesatuan dari apa yang harus dimiliki oleh seorang project manager. Untuk mencapai posisi project manager, sebelumnya teman-teman di awal nanti mungkin nggak langsung akan langsung ada di posisi ini. Teman-teman akan masuk di posisi quality 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 control mungkin ya. Kemudian ada pekerjaan eh, apa time scheduling mungkin ya. Ada eh, yang membuat RAB itu masing-masing di project itu masing-masing orang masing-masing pekerjaan tadi itu dikerjakan oleh satu orang dulu tuh untuk yang pekerjaan tadi tuh RAB ya RAB bangun RAB, bikin RAB dulu tapi nanti bertahap dia akan naik nih udah setelah paham atau memahir di membuat RAB dia akan masuk ke scheduling katakanlah setelah scheduling dia masuk ke tambah lagi upgrade lagi dia punya skill ke quality control. Nah, lama-lama baru akan jadi seorang project manager yang andal begitu. Jadi ada step-stepnya. Untuk posisi di ini kita bahas sekarang project manager secara umum dulu. Nah, setelah kita paham project manager, jadi kita breakdown ke bawah. Ada pekerjaan, rupanya ada pekerjaan quality control juga, ada pekerjaan khusus RAB juga, khusus time schedule juga. Nah, itu ada yang mechanical electrical untuk quality-nya. Nah, itu juga hal-hal yang masing-masing bidang atau bidang dikerjakan oleh orang-orang yang berbeda. Begitu. Nah, kemudian seorang project manager juga harus memahami lingkungannya. Nah, karena tadi kita ambil contoh di Kalimantan, lingkungan orang-orang Kalimantan dengan katakanlah di Jawa, environmentnya otomatis berbeda dan kita harus memahami dan mengikuti adat istiadat di tempat di mana proyek itu sedang dikerjakan dan otomatis seorang project manager itu harus memiliki interpersonal skill ya karena eh, bisa harus harus mau bergaul gitu harus mau berkomunikasi nggak boleh eh, pendiam gitu nggak boleh eh, jutek karena di dunia konstruksi ini kalau project manager jutek itu timnya akan nggak semangat lah atau kurang kurang efektif bekerjanya begitu. Jadi kita harus pintar-pintar membawa diri eh, dalam dunia pekerjaan proyek gitu ya. Itu yang apa hal-hal yang umum ya. Nah, ini jadi personal skill, kemudian Kosan depannya masih sebelah puskesmas. Tiga rumah. kemudian project itu juga ini yang areanya ya kebutuhan sebagai projectnya. Nah ini yang tadi kita bahas juga sempat kita singgung seorang project manager itu harus apa namanya memiliki leadership. Leadership itu bukan perintah perintah gitu ya,
tapi mengarahkan, lebih kepada mengarahkan. Dan dia harus problem solver. Jadi ketika tim kita ada masalah, dia harus bisa mencarikan solusinya. Gitu. Harus bisa memberikan masukan. Sehingga mindsetnya adalah seorang project manager itu harus bisa membuat suatu project itu on schedule, on track dalam penggunaan budget, kemudian scope-nya sesuai dan kualitasnya terjaga atau baik. Itu mindset utamanya. Tapi untuk mencapai tujuan itu, ya kita harus sedikit apa mengikuti arus gitu pada tim kita supaya saling ada pengertian gitu antara kita sebagai tim leader dan tim yang dibawahi oleh kita sendiri. Nanti juga di bidang RAB begitu. RAB harus punya tim yang survei material-material yang ada atau harga-harga material yang ada di sekitar proyek. Nah, tim itu juga harus diberikan pemahaman karena di proyek itu hal-hal yang membuat bocornya suatu budget itu sangat banyak sekali. Ya, baik dari dari pembelian bahan, penggunaan bahan, itu cukup sangat memberikan tantangan lah kita dalam mengawasi itu semua tuh. Ya, yang paling berat adalah mengatur bagaimana budget ini tidak over. Ya, boleh over, tapi harus dibatasi antara 5% sampai 10%. Itu penyebabnya apa? Apakah kebocoran? Bukan. Bisa jadi inflasi. Gitu. Jadi penyebab kita spare terhadap inflasi. Kemudian eh, apa? Kita juga harus mempersiapkan nih ketika material ini tidak ada, harus segera ganti atau minta persetujuan terhadap owner atau apa pemilik project gitu. Ini material ini tidak udah nggak produksi lagi nih. Kita harus gimana? Apakah menunggu produksi lagi? Kadang-kadang pabriknya belum kemarin kehabisan dan harus produksi lagi, atau kita mau ganti barang sejenis. Nah, itu harus tertulis tuh teman-teman. Harus minta FI for information. Jadi formnya juga nanti ya. Request for information. Ya. Nah, setelah disepakati, disetujui, kita cek lagi apakah penggantian eh, spesifikasi ini akan menyebabkan penambahan biaya atau malah penghematan, harganya malah lebih murah. Biasanya di Indonesia itu kalau lebih murah, owner senang. Ya kalau bisa lebih murah, tapi lebih bagus. Hmm. Kalau yang lebih mahal, agak cemberut biasanya. Jadi kita harus memberikan apa alternatif buat ya memberikan hasil yang owner senang. Kita akan continuous tuh dikasih lagi project, dikasih lagi bahkan teman-temannya diceritain, oh sama si Anus saja sama sama Putri saja nih bagus nih project manajernya, puas hasilnya atau sama Najwa aja nih bagus nih, gitu. Nah, itu yang kita harus apa jaga kepercayaan dari orang untuk kita eh, apa mendapatkan long term kepercayaan yang panjang ya. Nah, kita eh, sebagai seorang project manager itu mirip-mirip sebagai seorang pengusaha ya. Jadi
Kadang-kadang project manager itu sama apa bosnya atau tempat dia bekerja itu udah kayak akrab tuh. Jadi bosnya sendiri nih tempat dia bekerja nih seorang project manager bekerja di perusahaan tempat project manager bekerja itu udah kayak udah temen udah kayak sahabat karena dipercaya. Saking dipercayanya ya komunikasinya cukup intens. Otomatis kalau bos sudah dekat sama kita, kita mau naik gaji, mau naik eh, apa eh, pendapatan ya, itu juga akan lebih mudah dibanding yang jarang berkomunikasi gitu. Kemudian kemampuan lain apa si apa si project manager ini juga harus bisa memotivasi. Jadi ketika sering tuh teman-teman eh, pekerja atau eh, tukang-tukang itu ya, itu ketika mengerjakan pekerjaan salah lagi, bongkar lagi, pasang itu membuat tukang itu demotivasi itu. Ketika dia demotivasi, kita sebagai project manager atau quality control itu harus bisa eh, memberikan motivasi. Oh, caranya jangan begitu, harus begini gitu. Kita harus pintar bisa apa, memberikan motivasi. Coba deh pakai materialnya begini atau alatnya yang seperti ini. Ya, jadi dia si pekerja itu bisa termotivasi lagi, bangkit lagi semangatnya, mengerjakan lagi. Itu yang kita harus apa bisa tuh memberikan motivasi itu. Jangan kita, wah, kok kamu nggak bisa-bisa ya mengerjakan ini, gitu kan? Udah kamu besok nggak kerja, waduh kasihan. Kan kalau kita terlalu arogan begitu, nanti yang ada doanya jadi doa jelek ke kitanya. Bagusnya kita memberikan motivasi supaya apa orang-orang yang tidak mendapatkan itu kan lagi buntu tuh ya, lagi buntu. Kemudian kita berikan jalan keluar itu sangat baik sekali tuh. Kemudian juga uh, menginfluence organization. Nah, influence organisasi ini kalau di project manager kan kita ada yang bidang quality control ya, ada yang bidang uh, purchase. Nah, ini kita harus bisa menginfluence nih. Kadang-kadang quality control minta bahannya yang bagus. Bagian pembelian purchase bilang, wah ini mahal. Begitu. Nah, kita harus bisa membuat dua bidang ini bersinergi. Begitu. Nah, contohnya gimana? Contohnya, coba materialnya spesif atau standarnya sama, tapi coba cari yang eh, di tempat lain atau di supplier lain gitu. Kita coba mencari yang lebih murah lah membanding-bandingkan gitu. Tapi selama spesifikasi dari owner atau arsiteknya itu eh, sesuai, itu kita bisa cari supplier. Tapi jangan coba-coba untuk ganti spesifikasi atau material tanpa persetujuan dari owner yang tertulis. Jadi harus tertulis semuanya. Jadi jangan dibilang, oh langsung ini kan saya tanggung jawab saya. Oh nggak bisa. Tetap harus ada persetujuan. Ya. Harus ada persetujuan bahwa ibu atau bapak memberikan perintah tanggal sekian, perubahannya dari perubahan ini menjadi ini gitu. Harus detail tuh. Panjangnya berapa, tingginya berapa gitu.
Itu harus detail. Sehingga harganya sekian, kalau udah setuju, tanda tangan, nah kita tinggal atur. Bapak harus bayar di awal atau Bapak nanti setelah kita kerjakan pekerjaan tambah kurang ini biaya tambahannya harus segera dibayarkan. Nah, itu yang harus ditekankan gitu. Supaya jangan ada janji-janji manis gitu ya. Sering banget tuh. Oh, nanti saya bayarnya nanti. Oh, nggak, ujung-ujungnya nggak dibayar. Itu akan membuat perusahaan tempat kita bekerja atau project manager bekerja atau kadang mungkin project manager bisa sekaligus pemilik perusahaan itu jadi rugi. Jadi kita harus bisa eh, bernegosiasi, ya bernegosiasi. Itu eh, expertise yang pertama yang harus dimiliki dari interpersonal skill project manager. Kemudian expertise yang kedua adalah memahami tentang keuangan, walaupun nggak terlalu dalam ya, tapi di project itu jarang sekali ada pembayaran di awal. Biasanya di awal itu DP, down payment, antara 10 sampai 20%. Nggak ada tuh project itu di awal. Ini project 1 miliar. Oh, saya kasih uang 1 miliar dulu nih. Pekerjaannya nggak apa-apa, nyusul. Oh, nggak ada. Itu saya belum pernah temui itu. Selama saya ada di dunia project manager hampir 20 tahun, nggak ada tuh pemilik apa pemilik project memberikan uang di muka. Ada juga pemilik project ngasih uangnya di akhir. Udah kamu kerjain dulu. Nah, nanti saya bayarnya belakangan. Itu namanya turnkey project. Jadi putar kunci baru dibayar. Turnkey project. Nah, ada yang termin. Ada yang lebih banyak kepada termin nih. Jadi buat 20% dibayarnya 15%. Kadang-kadang 5%-nya itu ditahan untuk retensi. Jadi setelah pekerjaan selesai 100%, kita nggak dibayar 100% itu. Kadang-kadang dibayarnya cuma 95%, bahkan 90% pernah juga. Karena ada jaminan retensi, ada jaminan pelaksanaan, itu hal yang berbeda tuh. Jadi kita harus pinter-pinter nih memanage uang. Jadi kita tahu nih bobot 20% kita cuma dibayar 15% nih. Wah, berarti itu kan harus kita atur sedemikian rupa sehingga pembayaran keduanya kita harus bobot kita kejar 35% sehingga cairnya 30%. Begitu seterusnya. Begitu juga eh, dalam sisi pembelian atau pembelian material. Ya. Kita harus di project itu kita harus punya supplier yang langganan continuous ya. Jadi supaya tujuannya apa sih kira-kira teman-teman kalau kita punya supplier yang lama gitu, artinya udah kenal lama, ada yang tahu nggak kira-kira tujuannya apa? Waktu negosiasi nggak ada kendala, Pak. Ya, gimana? Gampang waktu negosiasi, Pak, karena kan sudah lama kerjasamanya. Hampir benar. Ada lagi yang lain mungkin? Biar dapat diskon, Pak. Setengah benar. Ada lagi? Karena biar kepercayaannya terjaga, Pak. Bisa juga. Ya, karena udah lama ya pasti kepercaya lah. Ada lagi nggak? Jadi tolong dicatat-catatin ya Pak Anu, eh, dari Neosian tuh nama-namanya yang jawab nih supaya ada nilai tambahan nih. Ayo ada lagi nggak? Kenapa kita harus punya supplier yang continuous atau lama gitu, saling percaya gitu. Nah, ada Saya mungkin Pak, ya? Gimana Pak?
mungkin eh, untuk memudahkan dalam proses pengantaran logistik Antar dari, logistik. iya Pak, Ah, itu bisa, itu betul betul, itu bisa juga. Kalau udah untuk lama tuh, ya ya untuk betul. tracking dan pada saat ini Pak. Jadi untuk eh, untuk koordinasi juga masalah site logistic plan, kalau sudah saling percaya sama supplier itu lebih gampang juga tracking soal masalah logistiknya, disesuaikan sama scheduling proyeknya secara keseluruhan. Betul. Ini kadang-kadang tuh betul nih Pak Mas Ibra nih betul nih. Saya pernah tuh eh, di project tiba-tiba salah satu tim saya ini coba-coba menjebol finansial kita budget kita kan. Pesan satu truk yang datang setengah truk. Waduh, pasir ya. Saya bilang, ini siapa yang Iya, minta? iya, Ini Pak. iya gitu Mas. Jadi memang karena kita udah saling percaya, lapor tuh dia. Ini anak buahnya minta setengah truk. Oh, kan saya bayar satu truk. Waduh, nah itu yang itu bisa pernah terjadi tuh saya juga tuh. Tapi yang paling penting yang saya mau jelaskan di sini adalah kita bisa mengatur cara pembayaran kepada supplier. Nah, kalau kita udah percaya, bisa tuh tempo sebulan gitu, bisa 2 bulan. Kan kita nunggu termin berikutnya nih, pembayaran termin berikutnya. Yang kita nggak boleh tunda kan apa tuh? Dari di proyek pembayaran yang kita tidak boleh tunda apa tuh? Teman-teman ada yang bisa tahu nggak apa? Ada nggak? Ada yang tahu nggak? Pembayaran sebagai project manager kita tidak boleh menunda pembayaran. Salah satu pembayaran tidak boleh kita tunda apa? Yang paling penting, Upah pekerja. betul, Upah Pak. betul. Upah karena manusia nggak bisa tuh makannya minggu depan, minumnya 2 hari lagi nggak bisa. Yang kita harus jaga itu upah tukang. Ya, karena apalagi kita harus bayar upah tukang itu sebelum keringetnya kering tuh harusnya. Jangan sekali-sekali kita memain-mainkan upah tukang karena itu nggak berkah di proyek itu. Ya. Kita sebagai pimpinan harus berusaha sebisa mungkin menjaga agar tenaga orang itu jangan sampai dizolimi. Gitu ya. Ini saya tekankan sekali lagi ya untuk teman-teman yang akan nantinya menjadi project manager handal di nasional maupun internasional ya. Jangan sekali-sekali memain-mainkan upah pekerja, upah manusia. Karena sekali mereka merasa terzolimi, doanya langsung cespleng gitu. Kena ke kita, repot. Kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri mungkin nggak. Itu ada aturannya, undang-undangnya yang bisa membatasi kita untuk tidak bisa semena-mena terhadap upah. Tapi tetap aja kadang-kadang juga ada juga eh, pemborong-pemborong atau project manager yang memain-mainkan upah di luar negeri ada juga, tapi sangat lebih sedikit. Ya. Nanti mudah-mudahan eh, kalian jadi project manager itu sekali lagi saya tekankan jangan pernah menunda-nunda pembayaran terhadap upah tukang. Usahakan kalau nggak ada uang sama sekali ya kita diskusi bicara sama eh, para pekerja itu, tolong nih termin saya belum masuk nih, misalnya gitu ya. Uang saya belum udah habis gitu. Bisa nggak saya kasih uang makan dulu, tapi nanti setelah uang masuk saya lebihin deh gajinya gitu. Saya lebihin ya mungkin lebihin eh, 30 setengah kali gajinya juga udah cukup sehari ya gaji setengah hari setengah gajinya sehari itu dia udah pada senang kok itu membuat pekerja kita juga loyal. Jadi yang kita tidak boleh tunda adalah pembayaran terhadap upah ya. Ya, kalau kita udah punya supplier yang yang lama dan terpercaya, kita bisa mengatur cara pembayarannya, baik melalui giro, ya. Ada giro itu pembayaran yang bisa ditunda ya. Jadi tanggalnya kita bisa mundurin tuh.
satu bulan, tapi jangan lebih dari biasanya 3 bulan tuh udah paling top lah. Kalau kalau apa supplier itu dimundurin 3 bulan udah paling top. Tapi awal-awal dia nggak akan mau. Biasanya dia minta cash. Nah, 3 kali 4 kali bayar dia baru kita mundurin 2 minggu. Jadi nggak bisa tuh langsung 1 bulan ya teman-teman ya, atau langsung 3 bulan tuh. Nah, jadi nanti jangan teman-teman coba-coba misalnya, ah saya datang ke supplier anu misalnya katakan, kata anu kata pelajar saya bisa ditunda 3 bulan. Waduh, dari mana ntar salah? Ya. Jadi kita harus adakan kepercayaan, bangun kepercayaan dulu ya ke kita punya rekanan supplier, bangun kepercayaan. Pertama bayar cash, 2 kali bayar, 3 kali bayar. Nah, kemudian pemesanan berikutnya keempat, kita tunda 2 minggu atau seminggu. Tapi kita bayar. Nah, kemudian berikutnya tunda lagi 2 minggu, tapi kita bayar. Nah, lama-lama baru bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan tetap kita harus bayar. Jangan sampai nggak bayar. Karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal, project manager itu hampir satu level lagi sebagai pemilik perusahaan. Jadi ya di dalam dunia apa bisnis katakanlah itu yang paling penting kita jaga adalah kepercayaan. Jadi dari awal tadi saya sampaikan kita harus jaga kepercayaan dari owner, pemberi pekerjaan. Kita harus jaga kepercayaan dari pekerja kita, tidak membayar gaji yang tunda-tunda. Kita harus menjaga kepercayaan terhadap apa supplier kita. Nah, itu kan kalau kita bisa jalankan itu, kita jaga kepercayaan satu, dua orang, tiga dan seterusnya, lama-lama kita akan naik jadi pemilik perusahaan. Jadi itu hal yang tidak sulit kalau udah kita biasa menjalankan itu. Ya. Kemudian bagian dari ekspertis kedua dari seorang project manager adalah kita harus memahami hukum. Nah, hukum ya. Karena seperti yang tadi kita sempat singgung, kalau ada perubahan di lapangan, kita harus melakukan eh, pencatatan, minta persetujuan, atau kalau kita mau ada penggantian material, kita harus minta persetujuan juga, dan kita harus lihat harganya lebih mahal atau lebih rendah. Nah, itu semua tertulis, dan semua yang tertulis itu bagian dari pengetahuan kita terhadap hukum. Ya. Selain sebelumnya adalah kontrak, kita harus mempelajari kontraknya, apakah turnkey project atau termin, ya itu kita harus pelajari betul-betul word by wordnya. Kalau memang kita kurang paham ya kita minta bantuan dari teman-teman hukum atau pengacara gitu yang kita kenal gitu ya, atau notaris ya untuk menelaah atau membedah nih kata-katanya, karena di eh, kontrak itu sering banget ada pasal-pasal jebakan gitu. Kalau kita nggak hati-hati kita terjebak. Makanya kalau di awal bagusnya berdiskusi tuh sama orang-orang yang mengerti hukum. Ya, kontrak, jangan pertama kali dapat kontrak nih 1 miliar, waduh, udah tanda tangan aja, waduh, ujung-ujungnya kita dijebak. Itu bukan menjelek-jelekan owner ya, tapi di dunia nyata hal-hal kayak begitu itu sangat sering terjadi. Nah, atau di dunia pekerjaan lah, katakanlah dunia kerja itu hal-hal kayak gitu sering banget terjadi. Kita harus hati-hati menandatangani kontrak, baik itu kontrak project maupun nanti kontrak pekerjaan. Misalnya kalian diterima di suatu perusahaan itu baca betul tuh, detail kontraknya ya. Kemudian tadi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ibra, bagaimana mengatur logistik ya kita harus juga memandai. Jadi mengatur nih, katakanlah kita punya gudang kecil. Kalau semua material kita masukin ke situ, gudang itu nggak akan muat. Contohnya kan mulai kita membangun, contoh membangun rumah tadi ya,
kita perlu batu kali, kita perlu semen, kita perlu besi, kita perlu eh, sekarang pakai kabel ya untuk dinding ya. Bisa juga hebel, bisa juga bata katakanlah ya. Nah, itu kalau di dijadiin kita beli di awal, pertama untuk mengganggu kita punya cash flow, yang kedua mengganggu kita punya apa empat. Nggak mungkin dong kita punya bangunan katakanlah bangunan 36 kita bikin gudangnya 100 meter kali 100 meter kan nggak masuk akal. Jadi katakanlah 36 kali bangunan 36 ya gudangnya cukup aja ya katakanlah 5 meter kali 5 meter atau 3 meter kali 5 meter gitu ya. Itu yang cukup ideal gitu. Nah, lalu material kita taruh di mana dong Pak? Kalau misalnya gudangnya kecil begitu. Ya tadi kita atur kepada supplier kita, tolong dikirimnya per 10 sak katakanlah untuk semen ya karena kalau kirim apa per eh, 250 sak satu PO biasanya kan 250 sak ya. Itu nggak cukup tempatnya. Itu yang kita bisa atur. Oh, ternyata supaya kita katakanlah, oh nggak bisa nih, kita punya truknya truk besar katanya, begitu nggak bisa masuk, nggak bisa ngirim sedikit-sedikit. Oke, kalau begitu kita hubungi itu, karena kita punya tadi apa skill komunikasi, ya, sebagai seorang project manager, kita hubungi material yang ada di sekitar project. Negosiasi, tolong ya, ini saya punya supplier semen udah harganya bagus. Saya beli dari material ini, tapi saya ordernya dari supplier saya. Jadi dia sebagai tempat penyimpanan barang aja, begitu. Tapi kita bisa atur bayarnya ke material. Nanti material bayar ke supplier kita. Dia ada untung. Hitung-hitung kita sewa sewa gudang lah di situ ya. Itu yang bisa kita lakukan, solusi yang bisa kita lakukan. Jadi misalnya supplier semen kita udah lama banget, cuman dia nggak bisa masukin per 10 sak ke proyek kita. Karena proyek kita katakanlah cuma satu bangunan lah, contoh ya. Kalau kita ngerjain langsung 90 unit atau 100 unit, ya itu nggak, no issue lah. Kita langsung bisa masukin, kita punya apa, stok semen itu, otomatis gudangnya pun besar kan. Kalau proyeknya banyak begitu, kita bisa langsung masukin per PO, PO, per DO ya, per DO. Gitu. Nah, tapi kalau seperti gudang kita kecil ya kita mau nggak mau bernegosiasi dengan material sekitar. Bapak ngambil semennya dari supplier saya ya, nanti saya beli ke Bapak tetap. Bapak harganya di sekian, tapi dari supplier saya belinya sekian. Biasanya kita bisa lebihin di angka 5% sampai 8% tuh, teman-teman. Jadi 5 sampai 8% kita kasih untung, hitung-hitung sewa gudang lah ke material. Jadi si material ini kita bisa kasih eh, keuntungan 5 sampai 8 paling paling tinggi ya. Biasanya saya pribadi sih ngasih paling tinggi 8% per piece, harga per piece-nya gitu. Nah, kemudian expertise yang ketiga. Expertise ketiga adalah memahami, bisa project manager itu harus bisa memahami lingkungan, culture ya. Seperti yang tadi kita udah bahas, eh, mungkin kita ngebangun di daerah Kalimantan, culture-nya itu berbeda dengan ketika kita membangun di wilayah Jawa gitu. Itu kita harus pahami tuh. Biasa kalau di project itu, kalau bukan di suatu perumahan atau lingkungan yang terpagar gitu ya, itu project menjadi satu apa, magnet ya bagi beberapa apa apa orang ya. Wah ini ada project nih, berarti ada uangnya nih. Datanglah si LSMA, LSMB itu biasa. Nah kita harus pinter-pinter tuh apa apa jangan sampai kita terus-terusan jadi ATM. Ya.
Nah, tapi kita harus memahami culture-nya mereka gitu. Kalau sekali dua kali ya hitung-hitung lah, sedekah lah gitu ya. Makanya kalau kita punya dapat ditawari project, jangan mepet-mepet banget tuh untungnya karena hal-hal yang kayak begini ini kita harus hitung nih, eh, masukin ke dalam cost gitu. Ke dalam nggak ada sih komponen cost-nya gitu ya di hal-hal yang kayak begini nih untuk lingkungan gitu ya, untuk, uang lingkungan. Tapi kita bisa masukin lah ke komponen salah satu komponen yang kita eh, ada di RAB itu ya. Tapi kalau tender biasanya dimasukin ke komponen gitu ya. Karena kalau tender itu item-item pekerjaannya sudah fix, tinggal kita masukin harga-harga satuannya saja gitu. Itu kalau tender. Tapi kalau kita ownernya apa, bukan tender gitu ya, satu kita bisa masukin ini biaya lain-lainnya. Biaya lain-lainnya apa nih? Oh, itu nanti buat apa? Ada dana dana tak terduga seperti dari lintas sumbangan lah, apalah gitu. Kita harus masukkan tuh komponen-komponen ini. Dan sebelumnya kita udah cari tahu dulu otomatis ini LSM apa aja yang ada di sini ya gitu. Kira-kira bagaimana pengamanannya kalau material saya datang, apakah setiap material datang, ada juga tuh saya punya pernah pengalaman setiap material datang itu dimintakan waktu itu gypsum ya, satu truk itu masuk 1.000 piece, 1.000 piece, 1.000 lembar gypsum per project. 1.000 lembar gypsum, wah tiba-tiba di lingkungan itu minta untuk biaya upah turunnya satu lembarnya sekian. Waduh, ini hampir 10% dari harga gypsum nih. Keuntungan kita aja bisa kegerus kalau besok datang lagi kan. Nah, itu yang hal-hal kayak gitu ternyata perlu kita antisipasi juga gitu ya. Jadi kita harus betul-betul memahami lingkungan di proyek kita itu seperti apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya kita harus paham dulu di awal sebelum kita menandatangani kontrak proyek. Ya. Jadi jangan buru-buru kita ambil keputusan untuk tanda tangan proyek. Bisa juga kita tolak itu proyek ketika nggak masuk harganya. Seperti, wah ini biaya lain-lainnya terlalu tinggi ternyata nggak bisa deh masuk. Ya kita bisa tolak, itu hak kita juga untuk menolak. Jangan dianggap semua proyek itu visible untuk dilakukan. Nah, proyek itu bisa tidak visible ya, dilakukan begitu. Kemudian ahlian yang keempat adalah kita harus bisa memanage ya, tadi memanage antar departemen dan memahami regulasi-regulasi yang ada di mana proyek itu uh, kerjakan atau kita lakukan begitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Mohon maaf, Bapak izin menjawab. Di komentar udah ada beberapa yang bertanya, Bapak. Oh ya, sebentar, saya coba baca dulu ya. Izin bertanya Bapak, kita selaku PM kan tidak selalu bisa memantau pekerjaan secara detail bagaimana jika terjadi kecolongan waste besi ulangan dijual kembali oleh pelaksana pekerja. Jika Bapak berada dari posisi ini, apakah Bapak mencatat memecat pekerjaan opat? Oh iya, pertama kalau waste besi itu berarti kan sisa-sisa potongan besi ya. Itu bisa kita pakai untuk eh, apa deker ya atau pengajar kalau kita mau ngecor
ngecor plat gitu ya. Biasanya kita kasih kasih apa penyangga supaya besi itu nggak nempel ke casing kita. Kalau wes besi biasanya kita pakai untuk itu. Nah, setiap kita menghitung bahan, ya, kebutuhan bahan ya, setiap kita menghitung kebutuhan bahan, itu selalu kita ada lebihkan 5% lah, ya, 5%, 3 sampai 5%. Jadi untuk hal-hal waste ini, jadi selain besi juga ada keramik ya, yang kita harus lebihkan. Jadi kalau ngitung contohnya ya, keramik katakanlah ruangan 3 kali 4 itu jangan beli 12 meter atau 12 dus kalau 1 meternya, 1 dusnya isi 1 meter. Jangan ngepas. Itu kita harus lebihkan 5% biasanya. Karena masang keramik itu ya, itu natnya harus ngikutin dari depan sampai belakang. Natnya, kita harus lihat tuh natnya. Jadi 3 kali 4 jangan kita beli 12 dus. Ngepas banget gitu. Kita harus lebihin. Begitu juga besi. Nah, kalau besi kita ngecornya pakai wire mesh atau besi untuk ngecor apa namanya plat gitu ya. Kan sekarang ada besi itu yang udah dilas-las tuh. Jadi ukurannya 2 meter kali 5 meter itu ya. Eh, itu banyak juga waste-nya tuh ketika ada balok ya, ada tiang itu. Nah, terus bagaimana kalau ada kecolongan waste besi dijual kembali? Ah, itu biasanya kita tanya tuh, kenapa dijual kembali? Apa kekurangan uang gitu ya? Oh, kita sebagai project manager harusnya bisa menanyakan. Kalau memang karakternya adalah nggak baik gitu ya, ya kita mau nggak mau itu kita harus keluarin karena dia akan menjadikan virus ya, akan jadi virus untuk pekerja-pekerja yang lain, berpengaruh pada pekerja yang lain, karakternya jadi nggak bagus, sehingga kita punya apa environment dalam mengerjakan proyek juga nggak bagus. Jadi kalau memang ternyata kita setelah kita tanya memang karakternya tidak bagus, kebetulan kita miss, ya kita kan nggak bisa tuh katakanlah semua pekerja kita paham betul karakternya. Biasa kita pegang tuh satu orang mandor, misalnya katakanlah mandornya, kepala tukangnya gitu. Kalau proyek kita banyak, kita pegang lima mandor atau 5 kepala tukang. Nah, kalau sebagai project manager mengerjakan 100 rumah, katakanlah 100 rumah project manajernya. Berarti kita nggak bisa megang katakanlah satu rumah satu mandor. Kita megang 100 mandor nggak bisa. Kita punya keterbatasan sebagai manusia ya. Jadi kita harus punya apa? Pelaksana di bawah mandor, di bawah project manager itu ada pelaksana ya. Jadi satu pelaksana biasanya paling top itu megang lima mandor. Jadi di ilmu manajemen yang efektif itu satu orang membawahi 5 tim gitu ya, 5 kepala tim. Nah, tuh. Jadi kalau kita punya 100 bangunan katakanlah, oh, berarti kita pengawasnya berapa nih? Ya, kira kurang lebih lah ya. Kurang lebih ya 100 bagi 5 sekitar 20 eh, pelaksana. Kalau misalnya pelaksana itu standar skillnya, tapi nggak bisa juga kita naikin nih. "Oh, udah kamu gajinya katakanlah biasa standar ya eh, pelaksana itu 10 juta ya, kita naikin jadi 13 juta, tapi kamu pegang ya 2 tim ya." Gitu. Itu bagian dari negosiasi seorang project manager. Jadi balik lagi kalau pertanyaannya begini, kita kita pahami apa orang yang nggak bagus ya kita kita pecat gitu ya. Karakternya nggak bagus karena memang basicnya dia adalah pencuri katakanlah, ya udah kita pecat. Kemudian saya Hanifah Aulia, izin bertanya, apabila dalam suatu proyek ada permasalahan warga terkait kebisingan jam kerja dan penggunaan alat, apabila dari awal sudah mencapai kesepakatan namun ternyata merugikan proyek karena tidak berjalan sesuai rencana awal. Menurut Bapak, apa upaya preventif terkait permasalahan tersebut agar terlaksananya dengan lancar? Nah, sekarang setiap proyek itu sebelum kita kerjakan
ada izin-izin yang harus kita penuhi dulu. Izin-izin. Kalau kita bangun rumah, kita harus punya izin mendirikan bangunan. Jadi nggak boleh tuh membangun proyek atau membangun bangunan fisik ya tanpa ada izin. Nah, kita harus mintakan izin itu di sekarang di Pemda ya. Pemda itu ada ada satu eh, tempat namanya pelayanan satu pintu ya, pelayanan satu pintu itu. Nah, kita bisa ngajukan izin di situ. Nah, setelah kita ngajukan izin, biasanya kita dimintakan tanda tangan oleh Pemda untuk meminta persetujuan dari tetangga, gitu ya, tetangga. Jadi sebelum kita mendapatkan izin, kita minta persetujuan dulu dari tetangga kiri, kanan, belakang gitu ya. Nah, setelah udah dapat persetujuan dari RT, RW juga, baru kita dikeluarkan tuh izinnya. Nah, biasanya ada kompensasi memang, kompensasi. Nah, kompensasi itu juga salah satu hal yang harus kita pertimbangkan dalam membuat suatu penawaran harga atau RAB ya ke ke apa namanya ke pemilik proyek. Jadi hal-hal yang kayak gitu juga kita harus bisa masukkan tuh dana apa lain-lain lah, dana lain-lain ya. Itu kita harus masukkan. Nah, kemudian pertanyaannya upaya preventifnya. Upaya preventifnya itu kita eh, memasukkan dana dan apa eh, biaya-biaya tak terduga tadi itu. Eh, Siapa nih? Pak Hanifah ya. Kita memasukkan di dalam penawaran harga kita atau RAB kita dana-dana yang tak terduga tadi. Mengurus izinnya berapa, terus eh, biaya untuk biasanya sih yang pengalaman saya kalau warga tidak atau warga keberatan itu kalau kita kasih kompensasi ya dia paham juga sih. Karena bangunannya kan udah dapat izin dari Pemda begitu. Kalaupun dia tidak mau tanda tangan, misalnya kita mau bangun rumah nih, warga sebelah kiri tidak mau tanda tangan, tapi RT, RW mau tanda tangan, itu bisa bisa tetap keluar izin itu, tetap keluar izinnya. Alasannya nggak jelas kata-kata. Dia nggak mau tanda tangan. Kenapa nggak mau tanda tangan? Nggak mau aja. Wah, itu bisa dilewatin. Hal-hal yang gitu menghambat ya, menghambat. Oh, katakanlah saya tidak mau tanda tangan. Kenapa? Kompensasinya cuma 500.000, saya nggak mau. Loh, bisa berapa? 50 juta. Loh, proyeknya ini aja bangunan 36 minta 50 juta katakanlah gitu ya. Nggak bisa. Jadi hal-hal yang kayak gitu menghambat nggak masuk akal. Bahkan kita bisa adukan sebagai pemerasan ke kepolisian itu kayak gitu. Jadi eh, proyek itu bisa seperti itu ya. Jadi kita bisa eh, minta minta solusi lah ke RT. Kok Pak RT ini atau Bu RT ini kok tetangga sebelah kiri saya katakanlah tidak sepakat nih, tidak memberikan izin. Alasannya apa? Dia minta kompensasi 50 juta. Waduh, nggak masuk akal. Udah nggak usah tanda tangan. Biasanya Pak RT melewatin yang kayak begitu. Udah, saya aja tanda tangan. Udah, bawa ke Pemda lagi, keluar izinnya, kita bangun. Kalau kita udah pegang izin dari Pemda, mau siapapun yang menghalangi itu akan kesulitan ya atau karena oh kan saya nggak menyetujui ya tapi kan lingkungan sudah menyetujui gitu itu eh, bisa menjadi perang tuh buat orang yang tadi yang tidak sepakat tadi tuh atau menghambat ya itu bisa kita laporkan pasalnya macam-macam orang hukum ya biasanya yang makanya di proyek itu kita harus ada apa interaksi juga sama tim legal ya. Selain tadi di awal kita harus mempelajari kontrak gitu. Nanti hal-hal yang kayak begini di lapangan juga pernah akan mungkin mungkin bisa ditemui gitu. Yang ditanyakan oleh Hanifah Aulia gitu. Gitu. Gimana Hanifah Aulia dan Muhammad Sidik jawabannya cukup jelas nggak? Atau ada yang mau ada yang kurang? Cukup jelas Pak, terima kasih banyak. Oke, kalau Hanifah
Cukup Bapak, terima kasih Pak. Oke. Rudi Ardianto. Mohon maaf Bapak, saya Rudianto. Ditanya bagaimana cara mengkoordinasi anggota tim dalam proyek untuk memastikan komunikasi yang efektif sesuai dengan rencana proyek yang telah ditetapkan. Oke, basicnya adalah eh, time schedule. Jadi ketika kita sudah membuat time schedule, kita harus kalau proyeknya satu rumah ya, kalau satu rumah sederhana ini. Satu rumah ini kita cukup ke kepala-kepala tukang tuh, katakan tukang batu, kepala tukang besi, kepala tukang finishing, kepala tukang listrik. Ya. Itu kita koordinasikan. Saya punya proyek ya, ini jadwalnya 5 bulan harus selesai. Jadi tukang batu masuk sekian orang, mulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kita udah bikin itu time schedule-nya. Nah, begitu juga tukang tembok, dia harus masuk tanggal sekian. Jadi seperti yang tadi, yang kemarin teman-teman udah dapatkan time schedule ya dari pelajar sebelumnya, itu kita langsung apa namanya bicarakan atau informasikan kepada tim kita bahwa schedule kita seperti ini nih. Nah, kita harus sama-sama saling mendukung schedule kita. Gitu. Ketika ada yang tidak sesuai dengan setelah kita informasikan dan ada yang tidak mengerjakan, itu bisa kita kasih apa teguran sebelum kita kasih peringatan ya, teguran dulu. Kenapa kok ini kan udah schedule udah sepakat sebagainya. Sebagai project manager ya kita harus memberikan teguran sebelum kita memberikan peringatan gitu. Jadi basicnya adalah uh, time schedule uh, Mas Rudi Ardianto ini. Jadi kalau kita udah bikin time schedule, bagusnya ya tim schedule itu saran saya sih dibicarakan kepada tim pekerja kalau proyeknya satu rumah ya. Tapi kalau proyeknya banyak itu kita diskusinya sama eh, pelaksana atau QS kita, quality surveyor kita, quality control kita ya. Itu kita diskusinya sama mereka. Jadi mereka yang akan turun ke bawah ke tim kepala tukang-tukang. Tapi kalau proyeknya satu ya kita langsung tuh ke kepala tukang-tukang sebagai project manager kita turun ke kepala tukang-tukang diskusi. Ini gimana nih? Saya punya schedule, saya udah bikin time schedule seperti ini. Kadang-kadang kepala tukang itu bisa kasih masukan. "Oh, saya nggak perlu 7 hari Pak, katanya. Ngerjain ini cukup 2 hari nih. Cuman saya minta lembur Pak, 1 malam aja. Katakanlah 1 hari ini saya lembur. Nah, oke, deal ya. Oke. Nah, terus nanti tim pembesian. Waduh, kalau 2 hari tim saya belum pada datang Pak. Jadi gimana? Iya, hari keempat baru datang, katakan. Kamu bisa nggak datangin 2 orang dulu? Katakanlah begitu. Oh ya, kalau 2 orang dulu bisa, Pak. Kebutuhannya kan 4, Bapak minta 4 tukang besi. Ya, dua orang dulu bisa. Ya udah, kalau gitu bikin ring-ring dulu deh untuk bikin slope gitu. Nah, itu yang diskusi itu yang sangat mengasihkan gitu ya, membahas time schedule pada tim. Karena apa? Masukan-masukan dari tim kita itu akan membuat time schedule kita semakin tajam gitu. Dan secara nggak sadar mereka itu berkomitmen terhadap rencana yang kita udah buat. Dan kita sebagai project manager juga nggak boleh apa arogan. Wah, saya udah schedulein 7 hari kok kamu minta 2 hari gitu. Nggak bisa 7 hari aja. Jangan gitu. Atau sebaliknya, saya udah schedulein 2 hari kok kamu minta 4 hari. Alasannya apa? Ya, kita sebagai sebagai project manager harus tahu dulu tuh. Alasannya apa? Oh, alasannya ini Pak, itu Pak. Karena anak buah atau tim saya tuh harus membawa dari kampung katakan jauh gitu. Atau kayak kemarin tuh masih ongkos masih mahal Lebaran Pak. Jadi tukang-tukang belum bisa datang secara full tim. Nah, ya udah kita harus paham gitu. Jadi jangan ada fleksibilitas lah dan tapi jangan terlalu eh, longgar ya begitu. Mas Rudi Ardianto. Gimana Mas Rudi Ardianto? Kira-kira pertanyaannya terjawab nggak?
Rudi Setiawan, izin bertanya Pak, selaku project manager, mengidentifikasi teamwork yang baik itu seperti apa? Tadi sempat disinggung juga terkait memahami perilaku manusia psikologi. Bagaimana cara mempengaruhi orang dalam tim agar prosedur yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik? Mengingat terkadang agak sulit menyamakan pemikiran seseorang dengan orang lain. Nah, ini hampir sama ya dengan pertanyaan di atas ya, Mas Rudi Ardianto. Asalnya adalah baik time schedule yang kita buat, kita diskusikan. Kalau udah kita diskusikan, secara nggak sadar, maka tim kita itu berkomitmen. Setelah kita diskusikan kan kita udah sepakat ya, sepakat. Ternyata dari planning yang kita bikin, katakan project manager kita bikin fondasi itu 5 hari. Ternyata hasil kesepakatannya di pembicaraan adalah cukup 4 hari. Kemudian pasangan Sloop 3 hari gitu. Pasangan Hebel 9 hari katakan. Nah itu udah sepakat semua sepakat. Oke, parap kalau perlu parap, parap, parap. Nah itu menjadikan satu apa eh, kesepakatan yang tercatat malah. Jadi ketika ada salah satu tim kita yang eh, tidak komit terhadap itu, kita bisa tegur. Tegur, nggak mempan juga, kita kasih peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga, dan udah eksekusi ganti tim. Makanya kita harus eh, tim tim itu juga harus kita persiapkan ya cadangannya. Ya. Jangan sampai kita udah waktunya pasang dinding, tim 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 tukang pekerja dinding gitu ya, nggak komit. Begitu kita kita tegur pertama, terus kita kasih peringatan satu, kedua, ketiga, kita keluarin tuh tiba-tiba kita nggak ada gantinya gitu. Nah, kita harus punya cadangan. Jadi begitu kita keluarin, kita harus segera masuk penggantinya. Dan itu hal yang biasa keluar masuk apa kerjaan. Tuh. Jadi tapi kita harus catat tuh, oh tim tim ini nggak komit. Nah, besok-besok kita ada project lagi dia minta kerjaan, nah itu jangan dikasih lagi. Susah kalau kalau saya pribadi kalau udah karakternya udah begitu, kita harus jangan sampai time schedule kita keganggu dengan orang. Wah, Pak, tolong Pak, anak saya nggak ini. Ada kasih kerjaan tapi yang nggak mempengaruhi time schedule kita, nggak mempengaruhi time schedule kita yang bisa ditaruh di finish to finish katakanlah gitu atau finish to start gitu. Jadi hal-hal yang nggak mengganggu time frame schedule kita. Begitu kira-kira pertanyaan dari penanya berikutnya. Izin bertanya Pak, apakah ada aturan tertentu kalau kita sebagai project manager ingin mengontrak mendelegasikan beberapa pekerjaan ke pihak ketiga, misalnya pemasangan tangga? Oh ya, iya dong. Subkon, nah ini namanya subkontraktor. Nah, jadi memang ini kita kita mendelegasikan beberapa pekerjaan yang dengan catatan ya, Mas Rehan atau teman-teman yang lain, kita memberikan subkon atau mendelegasikan beberapa pekerjaan ke pihak lain, itu harus kita kenal dulu kualitasnya, kemudian cara kerjanya, waktu dia mengerjakannya sesuai enggak gitu. Jangan sampai karena subkon itu kadang-kadang ada di tengah gitu ya. Katakanlah kita subkonin tadi nih Pak pekerjaan pemasangan tangga gitu ya, railingnya mungkin ya, railing tangga nih. Kita kita berikan ke pihak lain. Nah, itu kita harus pastikan bahwa waktu dia mengerjakan sampai selesainya dia mengerjakan itu harus sesuai dengan koridor atau ada di koridor time schedule, time schedule kita. Nah, ketika tidak kualitasnya tidak baik itu harus segera kita ganti atau kita jangan pakai itu. Jadi kita harus tahu kualitasnya, waktu mengerjakannya. Sama, dia harus cocok dengan kita sefrekuensi gitu, ya, supaya nggak mengganggu time schedule kita. Kemudian bagusnya lagi kalau kita bisa mensubkon kan, kita bisa mengatur cash flow. Nah, seperti yang tadi kita kalau kita udah punya supplier yang
apa eh, kita kenal, kita bisa mengatur cash flow kita. Begitu juga dengan subkon nih. Jadi kita bisa bilang, ya udah kamu kerjain dulu, nanti setelah selesai baru kita bayar. Atau nih DP 20%, kamu kerjakan, nanti setelah selesai kita lunasi 80%. Atau kita lunasi 75%, ya 5%-nya tetap retensi. Retensi jangan lupa. Ketika kita dapat pekerjaan dari owner, kita kan ada dana ditahan tuh 5% berupa retensi. Bahkan ada yang 10% ditahannya. Jadi kita nggak dibayar ketika belum dibayar, bukan nggak dibayar, belum dibayar ketika pekerjaan 100% selesai. Kita ditunda sampai retensi selesai, biasanya 3 bulan gitu ya. Itu baru kita dibayar. Nah, kalau jaminan pelaksanaan ketika pekerjaan 100% baru kita dicair atau dibayar tuh 5%-nya. Nah, dari situ kita bisa apa namanya balik lagi nih mendelegasikan atau mensubkonkan ini, itu kita bisa mengatur cash flow ya. Jadi adakah aturannya? Aturannya ya, kita harus bikin kontrak ke ini ke apa ke pihak ketiga tersebut. Bagaimana cara pembayarannya, bagaimana standarnya pekerjaan itu. Railingnya harus pakai besi sekian, harus pengelasannya harus seperti ini, nggak boleh goyang-goyang katakanlah kalau railing. Begitu juga kalau stair atau tangganya mungkin dari besi ya. Nah itu juga standar harus ada spesifikasinya. Di kontraknya harus kita catat itu. Jadi ada kontraknya juga ke apa subkon tadi. Tapi kalau di subkon itu udah ikut kita lama, ngikut kita terus di setiap project. Nah, dia udah paham tuh. Yang penting kita kasih tahu aja, kita nggak perlu kontrak, it's okay lah. Gitu. Tapi kalau untuk kontraktor awal, bagusnya kita kontrak sedetail mungkin. Supaya tidak ada dusta di antara mainkon dan subkon. Begitu. Ada lagi, oke, jawab Pak. Oke, izin bertanya Pak, di kontrak anggaran proyek misalnya, misal ada dana darurat. Misal selama proyek tidak ada hal darurat sehingga dananya utuh, itu tetap milik kontraktor apa kembali milik kontraktor. Nah, kalau di kontrak itu atau di anggaran proyek i- eh, tidak semata-mata material dan upah saja yang ada di dalam anggaran proyek. Ada juga yang disebut preliminary. Itu preliminary itu di situ ada upah project manager, gajinya project manager adanya di preliminary. Katakanlah project ini 6 bulan. Nah, gaji project manager berapa? 25 juta atau 30 juta. Nah, itu harus dianggarkan selama 6 bulan. Selain itu, sewa di preliminary itu juga ada biaya sewa tempat tinggal pekerja, ada biaya kertas untuk bikin laporan-laporannya, ada biaya lain-lain. Jadi di preliminary itu dimasukkan dana-dana itu atau budget-budget itu. Jadi kalaupun nggak kepake, itu jadi milik kontraktor. Itulah yang dibilang keuntungan, keuntungan dari. Nah itu biasanya kalau di saya pribadi kita bagi ke pekerja, bonus, bonus. Jadi kalau proyeknya selesai tepat waktu atau lebih cepat, nah, kita harus kasih supaya apa? Tim pekerja kita mendapatkan kesenangan, kepuasan gitu ya. Nah, besok Pak ada proyek lagi saya ikut ya Pak. Itu kan enak sih. Oke, apalagi kalau yang minta begitu kerjanya bagus, nggak pusing-pusing lah nyari pekerja lain gitu. Jadi itu jadi milik kita ya, Mas Bu Mbak Sinta Dewi. Oke, oke.
Saya rasa nggak ada pertanyaan lagi. Nah, ini project management ya. Jadi udah kita bahas. Nanti bisa dibaca aja. Jadi saran saya sih eh, teman-teman juga ini ya apa eh, download mungkin ya buku-buku ini project management supaya bisa kalau udah download kemudian pelajarin bisa ikut itu apa namanya sertifikasinya supaya nanti kalian setelah S1 juga punya gelar PMP kalau nggak salah ya project manager profesional itu lumayan susah biayanya sekitar dolar ya saya lupa sekarang dulu zaman saya sih sekitar $500 tapi online ujiannya mudah-mudahan bisa teman-teman ikutin untuk bekal. Nah, ada lagi kira-kira yang mau ditanyain? Sisa waktu kita berapa lagi? Berapa lama lagi nih, Pak Admin? Ya, mungkin sekitar 20 menit. Masih ada 20 menit Oke, kok. ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Kita diskusi aja nih, teman-teman. Masih 20 menit lagi. Supaya kemarin kan hitung-hitungan. Sekarang cerita. Supaya nggak... Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Kira-kira ada yang mau dari awal juga nggak apa-apa. Apa sih project gitu. Kendala-kendalanya apa gitu. Tadi yang bertanya mau di chat atau yang tanya langsung tolong dicatat ya Pak Rizky supaya ada tambahan nilai. Ya, oke. Ada teman-teman materi yang kita mau bahas hari ini sudah di penghujung untuk hari ini supaya nggak terlalu apa capek. Kalau dari saya Ada terjemahan materinya Indonesia nggak ya? Indonesianya belum ada Pak Rizky. Jadi memang Oh, belum ada ya. ini dari Project Manager Institute Project Management Institute ya. Ya, teman-teman belajar ya bahasa Inggrisnya. Nggak susah-susah amat kok ini. Mas, tapi kalau udah, makanya kalau ada yang mau ditanya, saya yang jelasin pakai bahasa Indonesia nih. Jadi lebih gampang. Ada yang mau bukunya? Ada yang sudah punya bukunya? Mau bukunya nggak? Kalau ada, kalau nggak ada nih saya share ya di chat. Oke. Saya rasa itu dari saya, Pak Rizky. Mungkin besok kita bisa lanjut lagi. Ya, oke. Terima kasih, Pak Erwin. Nah, jadi besok kita masuk ke bagian kedua ya, Ya, mengenai apa tuh namanya standar ya, standar-standar dalam manajemen proyek. Seperti ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan untuk kuliah ya, sambil kita nanti menunggu jam 9 untuk apa eh, kehadiran Bapak Ibu dosen, kecuali nanti mungkin kalau sudah ada hadir bisa bisa kita mulai lebih awal seperti itu. Ya ini saya hentikan dulu recordingnya.